Di Konoha ada seorang gadis yang dikenal ceria, lantang, penuh percaya diri. Namanya adalah Yamanaka Ino. Nah, seneng kan kalian gue ngebahas Ino? Cepetan follow dulu biar nggak ketinggalan cerita-cerita yang lainnya. Banyak orang yang ngeliat Ino itu sebagai gadis yang senang berdandan dan suka berdebat sama Sakura. Tapi nggak banyak orang tahu bahwa perjalanan hatinya adalah perjalanan tentang mencintai, kehilangan, dan memahami diterima apa adanya. Masa kecil Ino, benih cinta yang polos. Sejak kecil, Ino tumbuh di keluarga toko bunga. Dan setiap hari juga, Ino menyaksikan bunga itu tumbuh, terus layu lagi, terus tumbuh lagi, dan begitu seterusnya. Ayahnya sering bilang kalau bunga yang indah itu bukan tentang siapa yang paling cepat mekar, tapi tentang siapa yang bertahan lebih lama. Waktu itu Ino belum mengerti sampai akhirnya dia bertemu dengan Sasuke. Sasuke adalah sosok yang dingin, pendiam, dan jauh dari kata hangat. Tapi bagi Ino kecil, Sasuke seperti bunga yang sulit dijangkau, misterius, dan menarik. Tapi itu bukan cinta yang dalam, lebih kepada kekaguman pertama seorang anak pada sesuatu yang terlihat kuat dan berbeda. Itu masa kecilnya. Nah, masa remajanya Ino belajar tentang patah hati. Pas Ino jadi genin, perasaan Ino ke Sasuke itu masih ada. Tapi Sasuke berjalan di jalannya sendiri, penuh dendam, luka, dan kesendirian. Dan disitulah Ino mulai belajar. Kadang kita menyukai seseorang itu bukan berarti dia untuk kita, tapi karena dia mengajarkan kita bagaimana hati bisa merasa. Ketika Sasuke pergi meninggalkan desa, Ino merasa kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat dia miliki. Tapi anehnya, dia nggak hancur, justru malah tumbuh. Hati yang mulai dewasa. Perang dunia shinobi itu mengubah segalanya. Ino menyaksikan kematian, pengorbanan, betapa pentingnya hubungan antara sesama manusia. Di masa inilah tanpa Ino sadari, ada seseorang yang datang ke hidupannya pelan-pelan. Siapa? Sai. Dan Sai itu adalah lelaki yang tidak mengerti cinta. Sai ini berbeda dengan siapapun yang Ino kenal. Kalian pasti bakalan senang banget dengan cerita ini. Sai itu tidak mengerti bagaimana caranya memuji dengan benar, cara menunjukkan perasaan, bahkan arti dari cinta itu sendiri. Sai itu cuma tahu tentang menjalankan misi, karena hidupnya dari dulu hanya tentang perintah dan juga aturan. Dari situlah Ino mulai belajar bentuk cinta yang baru. Cinta yang gak dramatis, tapi tulus. Sai itu nggak pernah datang dengan kata-kata yang romantis. Dia datang dengan berusaha memahami Ino, belajar tersenyum untuk Ino, dan belajar memanggil orang sebagai teman untuk Ino. Dan Ino untuk pertama kalinya nggak perlu tuh ngejar seseorang yang jauh. Sai memang dia nggak paham cinta di awal, tapi dia memilih untuk belajar. Dan terkadang itu jauh lebih indah daripada cinta yang hanya lewat kata-kata. Sampai akhirnya Ino pun menikah dengan Sai, bunga yang pada akhirnya mekar. Ketika Ino menikah dengan Sai, itu bukan tentang cinta yang meledak-meledak, bukan juga cinta yang penuh drama, tapi cinta yang tenang, stabil, dan tumbuh setiap hari. Nggak cuman kayak ledakan, boom, no. Seperti bunga di toko ayahnya dulu. Sai mungkin nggak langsung tahu bagaimana